Hai, apa kabar Gemini? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, ini adalah general reading untuk para Gemini Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Kemudian di sini aku akan membacakan dulu love life untuk yang single ya, Gemini Sun, Moon, Rising, atau Venus. Nanti akan beralih pada yang sudah berpasangan, kemudian kita akan melihat sedikit tentang situasi finansial 3 bulan ke depan ya. Ini energi 3 bulan ke depan ya. Oke, itu saja, kita langsung menuju ke pembacaannya untuk Gemini ya. Sun, Moon, Rising, atau Venus. Yang aku lihat di sini selain Gemini, ini banyak major arcana ya by the way. Di sini aku ambil 8 kartu ya. Dan arkana minornya hanya 1, 2 ya, 8. Dari 8, 2 arkana minor, 6 arkana mayor ya. Banyak banget arkana mayornya. Arkana mayornya itu mendominasi di sini ya untuk love life Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus, terutama yang single ini ya. Selain Gemini aku melihat ada Leo, Aries, Cancer. Oke, Aries kuat di sini energinya. Kemudian ada Aries sama Leo energinya di sini kuat ya. Setelah itu ya ada Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, ada Taurus. Ya, itu yang kuliah di sini ya. Ada Scorpio juga. Oke. Langsung saja ya untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Itu semua tadi bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Gemini kalau aku lihat ya, buat yang single kan ini. Yang single, kalau kalian sedang dekat sama orang, atau kalian sedang dekat sama cinta lama, aku melihat ini akan menuju ke arah yang lebih serius lagi ya. Lebih seriusnya itu maksudnya mungkin kalau sebelumnya baru dekat, nanti akan ada hubungan yang ditetapkan ya. Atau kalau memang sudah berada dalam sebuah hubungan, aku melihat ini sudah mulai mengerucut ya ke arah komitmen, bisa pernikahan atau hubungan jangka panjang lah ya, gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi buat single, sepertinya akan ada komitmen atau hubungan yang akan menghampiri kalian ya, yang akan kalian dapatkan di sini kalau aku lihat ya. Tapi di sini banyak 10 ya, 10 of Cups, 10 of Pentacles di bottom of the deck-nya gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini, mungkin saja kebanyakan dari kalian ini akan merencanakan apakah ini pertunangan atau pernikahan ya. Oke, sebagian dari kalian yang aku lihat bahkan ini adalah rekonsiliasi dengan mantan apapun, apakah mantan gebetan atau cinta yang pernah ada cuman tidak diteruskan dalam sebuah hubungan lalu sempat berpisah gitu ya. Kemudian kalian kembali lagi. Nah, ini akan menetap kalau aku lihat ya. Ada rekonsiliasi, kemudian ini ada kesungguhan atau usaha ke arah komitmen pernikahan atau pertunangan ya. Buat kalian yang mau menikah, aku melihat di sini ada orang yang sudah siap serius sama kalian. Buat kalian Gemini single dan mau langsung menikah ya, gitu. Tapi kalau tidak mau langsung menikah, aku melihat ada orang yang sudah jelas ingin punya hubungan, walaupun bukan pernikahan, tapi mereka siap berkomitmen untuk jangka panjang menjalin hubungan sama kalian, gitu ya. Kebanyakan sih seperti yang aku bilang di sini adalah cinta yang sudah lama sebenarnya, cuman kalian berusaha untuk rekonsiliasi lagi gitu, dekat lagi dan membina hubungan lagi gitu ya. Dan aku melihat di sini usaha besar untuk memperjuangkan hubungan ini. Mungkin saja hubungan kalian, situasi hubungan kalian itu tidak semuanya harus sulit banget gitu ya. Bisa saja ya tetap butuh effort untuk kalian bersama. Tapi ada juga yang mungkin effortnya harus lebih besar lagi untuk kalian bersama gitu ya.
Nah, di sini aku melihat kalian benar-benar all out gitu loh ya. Benar-benar memberikan semua banyak energi dan pikiran untuk hubungan ini, untuk memperjuangkan hubungan ini. Itu yang kulihat di sini ya. Dan hubungan ini bisa ke arah yang membahagiakan ya, seperti yang kalian inginkan. Ya, ini kecenderungan ke arah yang komitmen ya, apakah pertunangan atau pernikahan ya. Komitmen untuk serius gitu loh maksud aku ya. Di sini aku melihat itu orang yang benar-benar apa ya, nggak ngasih kendor untuk terus melanjutkan hubungan ini. Karena dia merasa sudah benar-benar klik dan apa ya, keinginannya untuk ke arah serius atau pernikahan itu besar banget. Jadi mereka kayak nggak mau menunggu waktu lagi, tidak mau menyia-nyiakan waktu lagi, mengundur-undur lagi. Mereka itu sudah sangat yakin, apakah ini Gemini atau orang yang punya situasi sama Gemini. Kenapa di sini aku biasanya menyebutkan mereka, dia tidak Gemininya atau tidak zodiak lainnya? Karena balik lagi, ini general reading, energinya juga bisa vice versa. Bisa saja yang aku sebutkan itu adalah energi orang yang punya situasi dengan kalian Gemini atau zodiak apapun itu gitu ya. Bisa juga ya memang itu energi zodiak yang sedang aku baca gitu ya. Nah, kalau aku lihat di sini mungkin saja Gemininya memang punya ambisi untuk segera menyukseskan atau mensukseskan ya. Intinya punya ambisi untuk membawa hubungan ini benar-benar ke arah kesuksesan. Ya, karena Gemini udah yakin banget gitu. Dan pasangan Gemini kalau aku lihat ya setuju aja ya mengikuti jalan permainannya lah ya. Bukan permainan juga sih karena ini juga bukan main-main ya, tapi mengikuti alurnya yang memang sudah diarahkan Gemini itu bisa jadi. Oke? Nah, di sini benar-benar deh. Aku melihat sih di sini mungkin untuk kalian ke arah serius itu awalnya banyak kebingungan ya. Kebingungan ini mungkin sekitar kalian tidak benar-benar mendukung, ya kan? Dan buat kalian yang memang ini adalah cinta lama, cuman rekonsiliasi, bisa jadi hal-hal yang memisahkan kalian sebelumnya itu menjadi penghambat untuk kalian melanjutkan hubungan ini lagi ya sampai ke komitmen gitu. Jadi ada kebingungan di situ ya, cuman kalian mau segera menyelesaikan itu sih kalau aku lihat ya. Ya mungkin saja intinya sih hubungan ini tidak benar-benar mudah, tetapi kalian di sini tidak menyerah juga dan tidak kasih kendor gitu. Itu yang kulihat di sini. Nah, di sini ada Four of Wands, Six of Pentacles. Ini aku bacakan semuanya ya. Jadi ini sih kebanyakan yang terbaca di sini adalah cinta lama yang tadinya itu off gitu ya. Cinta yang sempat tertunda lalu berlanjut lagi dan langsung ke arah yang cukup serius atau komitmen itu karena mereka atau minimal salah satu di sini tidak mau melepaskan dan yang lain ya mungkin juga udah cukup klik kali ya. Jadi mereka siap untuk rekonsiliasi, untuk memulai sesuatu yang baru, bahkan siap ke arah yang lebih tinggi lagi ya. Hubungan ini mau dibawa ke arah yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, itu yang kuliah di sini. Nah, di sini aku melihat mungkin awalnya banyak sekali ya hambatan untuk hubungan ini gitu ya. Apalagi mungkin saja ini ya masalah kepercayaan. Kepercayaannya itu bukan agama, maksud aku kepercayaannya itu misalkan ada yang percaya hubungan ini bisa diperjuangkan, ada yang tidak percaya diri jika ini bisa dilanjutkan ke arah sana melihat situasi yang ada di sekitar mereka kurang mendukung gitu. Tapi yang percaya diri banget itu tidak mau menyerah jelas ya. Jadi dia akan membawa ini, dia sangat passionate sekali membawa ini ke arah yang lebih jelas gitu loh. Memperjelas hubungan ini, itu yang kulihat ya.
memang tadinya juggling di sini benar-benar harus ini ya, berusaha seimbang ya. Banyak masalah di antara kalian, mungkin saja masalah persepsi, pandangan gitu kan, didukung oleh mungkin saja persetujuan beberapa orang di sekitar gitu ya. Nah, di sini ada orang yang berusaha untuk handle situasi ini, bagaimana ini tidak berakhir pada akhirnya hubungan gitu ya. Maksudnya ini tidak berakhir ke arah situ. Hubungan berakhir, ya sudah gitu. Ya di tengah masalah yang ada orang yang berusaha menyeimbangkan situasi ini, mempertahankan situasi ini biar tidak benar-benar jatuh gitu. Ya, dan di sini aku melihat memang tadinya hubungan ini itu sempat di ujung tanduk, bahkan sudah berakhir bisa jadi, cuman ada yang mau langsung kembali lagi dan ya berusaha untuk melanjutkan hubungan ini, bahkan langsung melejitkan hubungan ini ke itu tadi ya, ke arah komitmen. Itu justru melejitkan itu ada yang kayak gini loh, orang yang baru putus, orang yang baru berakhir, baru bertengkar gitu misalkan, begitu kembali lagi mereka maunya langsung ke arah pernikahan atau lamaran gitu, bisa jadi kayak gitu. Jadi perubahannya cukup cepat gitu. Bisa jadi progresnya cukup cepat ke arah situ gitu. Oke, itu yang aku bisa sampaikan untuk kalian Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus yang single ya, love life 3 bulan ke depan. Aku akan langsung menuju ke Gemini yang sudah berpasangan. Oke, Gemini yang sudah berpasangan langsung saja ya di sini. Oh ya, sebelumnya aku sampaikan dulu. Kedepannya, aku akan membuat pembacaan love life itu secara umum saja. Itu bisa untuk single atau yang sudah berpasangan. Karena biasanya yang aku baca itu bisa untuk keduanya ya. Jadi gini, kalau aku sendirikan pembacaan yang single dengan yang berpasangan itu, pembacaannya itu ada kemiripan, ada benang merahnya. Ini cuma masalah sudut pandang aja gitu. Jadi kayak ada kelanjutannya gitu loh. Single sama yang berpasangan itu saling berlanjut gitu. Dan masalah sudut pandang, itulah intinya. Jadi kedepannya mungkin aku akan langsung bacakan aja secara umum. Silahkan mau ditangkap seperti apa. Kalau resonate ya resonate. Kalau tidak ya sudah. Karena ini juga general reading, jadi nggak akan bisa benar-benar spesifik untuk satu orang gitu ya. Harus dipahami itu. Itu aku sampaikan untuk semua zodiak ya. Oke, itu aja. Langsung ya untuk Gemini yang sudah berpasangan. Di sini aku melihat ada energi Virgo, Libra. Di sini juga banyak major arcana ya dari sininya. Ada Cancer, Taurus, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Leo. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ada Aries juga. Gemini yang aku lihat di sini buat kalian yang sudah berpasangan, mungkin kalian itu sedang dihadapkan masalah sama pasangan kalian. Ini lebih ke perdebatan yang tidak ada akhirnya dan tidak menemukan penyelesaian. Kenapa kok tidak ada akhirnya? Karena kalian tidak menemukan penyelesaiannya. Kalian saat berbicara itu, saat berkomunikasi itu nggak menemukan penyelesaiannya kan? Tidak menemukan penyelesaian di sini bisa saja memang saat berkomunikasi kalian tidak menemukan saja gitu ya, tidak mendapatkan titik temu, atau bisa juga ya hanya mengakhiri konflik, mengakhiri perdebatan, tetapi tidak tidak menemukan jawaban gitu loh. Ada orang yang cenderung dia menghindari perdebatan gitu kan, tetapi masalah utamanya itu tidak dibereskan, akhirnya tidak dikomunikasikan gitu. Bisa seperti itu, tergantung situasi kalian yang mana. Intinya ini masalah yang sudah berlarut-larut sering terjadi, tapi tidak benar-benar dibahas secara mendalam, benar-benar serius untuk mencapai mufakat gitu loh. Tidak seperti itu. Akhirnya ini hanya akan jadi masalah yang berulang-ulang. Itu yang kulihat di sini, oke? Jadi kalian menghadapi masalah itu sama pasangan kalian. Masalah yang sama, perdebatan yang sama ya. Di sini ada yang menuntut untuk dipahami, untuk dimengerti, ya kan? Untuk bagaimana loh, ya, maksudnya
untuk apa ya, dipahami lah ya bagaimana penyelesaian untuk ini gitu loh. Intinya dia menuntut gitu, ada sesuatu yang berubah di sini. Tapi yang dituntut itu kayak nggak bisa dapat poinnya, atau dia mungkin enggan gitu, bisa jadi. Mungkin dia sulit untuk memenuhi tuntutannya, jadi dia pura-pura nggak tahu, itu bisa jadi. Atau dia memilih menghindar aja gitu. Ada orang yang seperti itu, ya. Jadi intinya ini nggak nyambung akhirnya. Bisa jadi memang bukan benar-benar tidak nyambung ya. Bisa jadi sebenarnya kalau kalian berbicara serius itu nyambung aja. Cuman karena ada orang yang memilih untuk menghindari kenyataan dan tuntutan yang ada, ya kan, dia males untuk menerima itu, males untuk menjalani itu, nggak bisa, dan mungkin dia nggak bisa juga berada di tekanan itu, ya kan, akhirnya dia memilih untuk mengalihkan aja gitu. Akhirnya ya udah, kelihatannya memang tidak nyambung, tidak pernah saling memenuhi ekspektasi satu sama lain. Jadinya yang kalian temui adalah perdebatan. Ini masalah yang sudah lama, dan perdebatannya ini kayaknya bukan 3 bulan ke depan aja. Kayaknya udah ditarik mundur ke belakang, kalian sudah sering mengalami perdebatan ini. Cuman di sini ada yang berusaha keras untuk tidak berpisah ya. Berusaha keras untuk tetap menjaga hubungan ini kalau aku lihat ya. Seperti itu. Nah, di sini aku melihatnya masalah yang sama, yang banyak, yang menumpuk, yang tidak kalian bereskan, yang terus saja terjadi, terulang gitu ya. Itu sudah menimbulkan luka yang cukup dalam di mungkin saja di keduanya. Intinya di sini masalahnya udah melebar kalau aku lihat. Ya, masalahnya sendiri nggak selesai, kalian sendiri sudah kayak berada di titik jenuh ya kan, untuk saling melihat dan berkomunikasi, bahkan satu atap aja udah mungkin saja berada di titik jenuh itu gitu loh. Kemudian ada masalah lagi, yaitu soal healing, karena sudah terlalu banyak luka yang ada di situ. Jadinya gimana ya, orang kalau sudah terluka dan tidak benar-benar selesai healingnya, atau belum healing lah ya, dia sebenarnya terluka gitu loh. Gimana sih orang kalau nggak enak hati gitu kan? Ngomong apapun itu terasa salah gitu loh. Ngelihat aja udah males. Rasanya ngelihat orang itu berada di situasi itu sudah terus melukainya gitu loh. Dan itu akan mempengaruhi apa ya, hidupnya aja ya kan, kesehariannya gitu. Akhirnya berada di situasi itu sudah nggak nyaman. Hubungan itu udah terasa nggak nyaman. Atmosfernya sudah nggak sehat gitu. Jadi luka yang kayak gini ya kan, gimana ya, ini sih menurut aku PR-nya harus healing bareng ya. Karena kalau luka kayak gini dibiarkan terus ya kan, itu mau berusaha memperbaiki hubungan itu tuh rasanya udah kayak nggak enak gitu, karena masih ada hati yang terluka di situ dan belum benar-benar beres gitu. Ya itu yang kulihat di sini. Gimana sih, kayak orang itu awalnya kalau mendapatkan luka itu biasa aja. Tapi begitu itu terkumpul terus, lama-lama itu kayak jadi bom waktu. Kenapa sih kok satu hal ini kok benar-benar dampaknya besar banget? Itu tidak lepas dari latar belakangnya kayak gimana. Tidak lepas dari situasi sebelumnya gitu loh. Situasi sebelumnya jangan-jangan memang sudah banyak terjadinya luka di situ gitu kan. Banyak luka-luka yang nggak beres di situ, yang benar-benar terakumulasi di dalam dirinya, di dalam hatinya gitu loh. Jadinya satu hal itu bisa benar-benar jadi masalah yang kompleks. Gitu sih. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi memang kita juga nggak bisa menghakimi orang ya. Maksudnya, lo langsung kayak gitu. Kita nggak tahu kan luka dia apa aja di belakang sana yang belum sembuh gitu. Kadang luka itu mungkin baru muncul benar-benar meledak itu mungkin beberapa tahun ke depan gitu kan. Dulu mungkin awalnya terlihat biasa-biasa aja, tapi ternyata beberapa tahun ke depan itu jadi masalah serius gitu loh. Mungkin dia harus ke tempat profesional untuk healing, untuk membantu dia healing kayak gitu. Kayak gitu sih, makanya jangan mengabaikan ya. Kayak gini. Luka batin kalau diabaikan lama-lama
ya udah itu akan jadi masalah serius beberapa tahun ke depan, itu benar-benar jadi PR untuk healing ya. Seperti itu. Jadi kayak baru disadari ternyata hatinya terluka di situ. Dan itu sudah berlangsung lama gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini, masalah yang berlarut-larut terus. Terus gini ya, ada quotes bagus ya. Katanya kita tidak bisa healing di tempat kita mendapatkan luka tersebut gitu. Mungkin saja kalian butuh penengah yang jelas gitu ya, profesional, mungkin apakah psikolog gitu, bisa jadi psikolog yang cocok mungkin sama kalian gitu kan, entah siapapun itu. Di sini sih sebenarnya penengah untuk untuk membantu kalian melihat ke satu titik itu gitu, menyadarkan satu sama lain, sebenarnya lebih ke itu, lebih ke perspektif itu gitu. Tapi kalau butuh pengobatan yang lainnya ya bisa jadi ke psikiater juga kali ya. Cuman kalau soal pembicaraan mediasi ini mungkin psikolog bisa bantu, mungkin ya. Yang cocok sih pastinya, karena itu cocok-cocokan juga sih, kayak ya pengobatan kan juga cocok-cocokan ya gitu. Oke. Ya jadi kalau polanya masih sama, kalian akan terus dapat luka di situ satu sama lain gitu. Jadi nggak bisa healing juga, oke? Nah, di sini aku melihat intinya ya, beberapa bulan ke depan atau 3 bulan ke depan itu kayak ada letusan dari masalah konflik kalian selama ini gitu kan. Cuman ada yang tetap berusaha mempertahankan ini. Di sini ada kesedihan ya kan, ketika ini sudah meledak, kesedihan itu udah makin pekat ya kan, ada yang berusaha melunakkan diri untuk memberikan soft approaching ya kan, untuk kembali lagi rekonsiliasi, jangan sampai ini berakhir, rekonsiliasi komunikasi gitu ya, atau hati gitu, jangan sampai ini benar-benar berakhir, karena ada yang benar-benar mau mempertahankan hubungan ini, entah dengan cara apa dan harus dibayar apa, dia akan terus mempertahankan hubungannya ini, mempertahankan pasangannya ini, walaupun mungkin itu sudah terasa sangat toksik. Itu yang aku lihat di sini untuk kalian Gemini yang sudah berpasangan. Ya intinya kalau kalian menemukan menemukan itulah ya titik tengah, titik tengah intinya kalian menemukan jawaban untuk masalah ini ya sudah bagus gitu kan, kalian bisa sama-sama saling healing kalau memang benar-benar masih peduli dan masih ingin untuk stay di sini. Tapi kalau tidak dan ini dibiarkan terus seperti ini polanya, ini cuma masalah waktu aja. Ada 2 kemungkinan ya. Hubungan ini tetap seperti berada di satu atap, tetapi sebenarnya, satu atap itu tidak harus benar-benar kalian sudah menikah berada di satu atap ya. Mungkin saja nggak menikah, tapi maksudnya berhubungan gitu ya, maksudnya punya hubungan, pacaran atau apapun itu. Ya aku menyebutnya misalkan contohnya berada dalam satu hubungan atau satu atap gitu lah ya. Tapi kalau ini tidak dalam pernikahan, ini cuma tinggal berakhir aja sih kalau polanya masih seperti ini ya. Tapi kalau berada dalam pernikahan, ini bisa ada 2 kemungkinan ya. Kayak masih ada hitam di atas putih ya. Pernikahan itu masih ada, masih berada dalam satu atap, tapi sudah jalan masing-masing. Atau benar-benar sudah tidak bersama aja. Officially bahkan. Kalau polanya dibiarkan seperti ini terus, bisa bercabang di 2 hal itu aja sih. Itu dari sudut pandang aku. Good luck buat kalian. Semoga kalian menemukan penyelesaian untuk situasi kalian ya. Kita langsung menuju ke karir atau keuangan. Oke, Gemini, ini untuk keuangan. Langsung saja, singkat saja, di bottom of the deck ada, di sini ada Joker ya. Ini the Fool. Kalau misalkan di tarot ya. Oke, kalau aku lihat di sini, nah di sini bottom of the deck-nya ada energi Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Ya, Gemini, kayaknya kalian kerja keras banget nih ya. Kerja keras sih nggak harus 3 bulan ke depan ya. Cuman aku melihat 3 bulan ke depan ini kalian benar-benar ekstra banget nih kerjanya. Untuk apa? Untuk mengejar apa yang harus kalian penuhi gitu kan. Mengejar segala kehilangan ya kan, dan kalian harus
kerja ekstra keras untuk mengganti apa yang hilang atau apa yang belum cukup, atau mungkin untuk mengejar ekspektasi kalian juga bisa sih. Intinya aku melihat 3 bulan ke depan kalian itu merasa harus bekerja keras aja gitu, karena ada banyak yang harus kalian kejar di sini. Banyak yang harus kalian dapatkan gitu untuk menutupi apa yang ada gitu. Atau mungkin target kalian yang bisa jadi agak tinggi gitu, bisa jadi. Balik lagi, ini juga general reading ya. Cuman aku melihat di sini kayaknya kalian juga sempat agak terpuruk ya. Berada dalam keterpurukan itu bisa jadi. Mungkin kalian baru saja kehilangan banyak hal, atau kalian harus membayar banyak di sini, bisa jadi. Intinya kalian sempat kehilangan lumayan banyak. Jadi ya iya, namanya kehilangan lumayan banyak, makanya kalian kelihatan bekerja keras banget untuk membayar itu ya, mengganti itu gitu. Mengganti itu maksudnya, oh gue udah kehilangan banyak segini ya, oh gue udah kehilangan segini banyaknya gitu, ya gue harus mengganti isi tabungan gue, itu juga bisa kan. Jadi itu mengganti itu nggak harus utang sih sebenarnya, mengganti ke diri sendiri untuk mengembalikan nominal tabungan itu juga bisa kan. Tapi intinya aku di sini melihat kalian itu habis kehilangan banyak hal, habis terpuruk ya kan. Mungkin sorry ya, kayak agak apes gitu ya. Harus apa sih namanya di sini, membayar sesuatu yang terjadi terus menerus gitu lah. Jadi kayaknya dalam kurun waktu entah beberapa bulan sebelumnya atau belakangan ini, kalian itu harus membayar banyak hal di sini. Apa ya, entah ini masalah, sorry ya, mungkin masalah hutang atau gimana, entah juga, ini juga kan general reading ya, mungkin saja sebagian orang itu adalah soal kredit, hutang gitu, itu bisa jadi. Atau intinya mungkin masalah pengobatan ya, jadi kayak harus membayar itu terus-terusan. Jadi dalam beberapa bulan terakhir itu yang aku lihat, kalian itu pengeluarannya lumayan banyak ya, tapi itu bukan pengeluaran untuk hal yang menyenangkan gitu. Kayak misalkan orang bayar berobat dalam berbulan-bulan itu kan bukan pengeluaran yang menyenangkan ya, karena harus membayar untuk biaya pengobatan gitu, bukan membayar belanjaan gitu misalkan, seperti itu. Ya kayak kalian itu terlilit masalah di mana akhirnya selama berbulan-bulan itu kalian harus terus membayar itu, menutupi itu gitu. Walaupun situasi kalian juga masih belum cukup atau masih belum oke, tapi kalian harus mengejar itu, harus membayar itu semua, menutupi semua keuangan atau menutupi itu semua lah ya, situasi keuangan itu. Nah di sini aku melihat 3 bulan ke depan kayaknya kalian benar-benar bertekad banget gitu ya untuk meningkatkan situasi finansial kalian, karena kalian merasa nggak bisa gini terus ya kan. Kalian harus mendapatkan hal lebih untuk bisa membayar ini semua dan untuk menstabilkan keuangan kalian, dan agar kalian itu juga tidak merasa khawatir dengan kekurangan finansial gitu. Jadi kalian mau merasa lebih lagi kemapanannya, itu yang kulihat di sini ya. Nah 3 bulan ke depan bisa jadi kalian mendengarkan berita yang cukup baik. Berita cukup baik ini ya semacam kayak kesempatan ya dalam hal keuangan atau pekerjaan, project, itu bisa jadi dimana kalian itu punya harapan besar terhadap itu, terhadap opportunity itu, terhadap berita itu, terhadap kesempatan itu, kesempatan yang hadir itu. Berharap besar bahwa ini bisa menjadi pegangan untuk kalian ke depannya, bisa lebih besar lagi dan bisa menjadi stabil gitu ya. Pegangan yang membuat kalian merasa aman gitu loh secara finansial. Oke, itu yang kulihat di sini. Kemudian di sini aku melihat kalian juga harus dealing atau menghadapi banyak konflik, pertentangan ya kan, kompetisi itu bisa jadi ya kan, untuk
menyelamatkan situasi kalian dalam hal finansial jelas. Tapi yang kulihat di sini sih karena kerja keras, kepercayaan kalian, ya, optimisme kalian, passion kalian dalam hal ini, aku melihat ini bisa tertolong juga ya, situasi ini bisa kalian bereskan juga gitu. Ya, bisa ada kebahagiaan di situ. Oke, itu yang aku lihat untuk Gemini. Sun, Moon, Rising, atau Venus ya dalam hal finansial keuangan 3 bulan ke depan. Good luck buat kalian. Semoga permasalahan kalian bisa mendapatkan jawaban ya. Bisa dapat jawabannya lah ya. Semoga permasalahan kalian bisa beres, kalian bisa mendapatkan jawabannya ya. Good luck, bye.